di dunia ini yang tidak dapat kita pahami sepenuhnya, termasuk kehadiran makhluk astral. Kamu siapa? Di balik eksistensi yang tak kasat mata, terkadang mereka hadir dan menghantui kita karena sebuah alasan. Kita nggak bisa bantuin suami kamu di mana. Karena masa lalu, persaingan, dendam, cinta tak terbalas. Dia seperti menyamar. Jadi supaya orang tidak tahu dia tuh siapa. Sarwijayanto dengan kemampuan menembus alam dunia lain dan juga tim akan mencari jawaban atas kehadiran mereka. Yang lalu ketemu kuntilanak. Hampir semua melihat penampakan di sini. Tempat ini emang serem. Selamat malam pemirsa Memburu Misteri, berjumpa lagi bersama saya Fadi Iskandar. Dan saya Sarah Wijayanto. Ya, dan di tengah-tengah kita sudah ada bintang tamu kita. Untuk episode kali ini sudah ada Ovi. Apa kabar Ovi? Alhamdulillah kabar baik. Baik ya, Baik. terima kasih ini sudah mau gabung sama kita untuk melakukan penelusuran dan juga pembuktian. Tapi sebelum kita mulai, saya mau nanya secara pribadi, Ovi orang yang penakut nggak sih sebenarnya? Kalau sendiri sih takut. Sendiri takut ya, aman ya? Maksudnya kita ada Sarah, ada saya, terus juga di sini ada beberapa tim kita juga. Jadi kita pengen di sini Ovi membantu kita, apapun yang Ovi rasakan, tolong katakan ke kita. Lokasi yang akan kita tuju ini adalah sebuah bangunan yang sudah kosong. Jadi 10 tahun tidak dihuni dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Narasumber, Davi udah ada? Mana? Oh ini. Silakan Pak. Assalamualaikum. Dengan siapa ya Pak? Pak Edi. Pak Edi. Pak Edi. Pak sebelah sini. Ovi nggak apa-apa sama Sarah sebelah sini. Kita ngobrol dulu sebentar. Ya. Ada cerita apa Pak yang paling banyak diceritakan oleh warga di sini yang berbau mistis? Katanya banyak sekali. Gitu. Yang kita utamakan ya jembatan ini ya, termasuk Oke, jembatan ini kenapa? Emang awalnya dulu kan dibangun tahun 86 ya. 86, oke. Tahun 86 dibangun. Ini sampai 3 kali pembangunan jembatan ini. Alat beratnya pun nggak kuat. Dan setelah kita warga sini sama sesepuh sini selamatkan ya, potong kerbau segala macam, alhamdulillah ini bisa berjalan. Terjadi lagi di sana, di tikungan sana. Karena kan kita nggak tahu juga itu mungkin rumahnya siapa. Kita kan mungkin orang nggak ngerti, nggak ngelihat, jadi nggak paham gitu. Ya lebih baik sih diadakan selamatan. Kan sama juga kalau kita ada rumah baru, pembangunan atau renovasi pun kan biasanya selamatan itu buat itu sebenarnya. Oke, berarti memang jembatan ini juga memiliki cerita tersendiri ya Pak ya? Cerita tersendiri. Ya. Oke, mungkin kita Sosok usil tinggi besar itu kan Itu yang mungkin saya nggak bisa ceritakan dalam keadaan seperti ini ya, karena makhluk tersebut setiap saya bicara bicara dia selalu pasti ada. kita di sini kita bukan mau ngacak-ngacak tempat ini, Iya. tapi kita ingin tahu misteri apa sih kok sampai banyak sekali warga yang menanyakan, dan kita pengen tahu kenapa sosok ini eksis Iya. ada di sini gitu. Sosok apa sih Pak sebenarnya? Jadi setahu saya pernah melihat dan pernah emang bertemu juga ya
bentuknya emang tinggi, kalau secara ini tinggi dan pakai kayak jubah gitu. Jadi di sini ada salah satu goa, itu tempat Salah satu apa? goa. Di sebelah situ. Boleh kita sambil jalan Pak ya? Ada salah satu goa. Nah, dulu di sini goa. Aha. Goa ini itu tembus kan dari sini ke atas sana. Dan emang di sini di goa tersebut dulunya tentara Indonesia, Zaman apa? zaman Oh, tentara penjajahan Indonesia. dulu ya, bersembunyi di sini. Setiap ada penjajah lewat dia bunuh, dia habiskan, dia buang ke kali. Mayatnya hanyut dan berkumpul di satu tempat yang airnya mengenang. dan disitulah berkumpul. Kenapa Sat? Beda rasanya nih ya nih. Di sini, dari sini sepanjang tadi ya. Terus kalau udah keluar sini kayak agak legaan dikit. Ya, Agak lebih dekat kenapa Pak? Iya Pak. jadi begini. Jadi antara Berarti apa yang saya rasakan benar ya Pak? betul. Yang salah Ini tidak ngada-ngada ya. Ini saya belum ngobrol sama narasumber. Ovi juga ngerasain kayak gitu. Di situ kayak Jadi kayak keungkep gitu. betul. Di sini udah. Sini udah plong. Di jembatan Ovi ngerasa seperti itu. Betul. Kayak apa? Kenapa merinding? Emang dari jembatan ke sana itu yang pegang lain. Maksudnya yang pegang lain? Yang pegang gaibnya lain. Oke, gaib. Gaib. Udah kayak perbatasan gitu loh Fadi. Betul. Jadi makanya saya tadi bilang di sana udah desa Cipayu, Kecamatan Megamendung. Dari situ ke sini desa Kopo, Kecamatan Desa Gua. Ke sini bagian kamu. Saya di sana. Sepertinya layaknya dunia manusia, dunia kita bisa katakan jin itu pun mereka juga Mereka punya punya juga. anak pindah, punya rumah sakit, Iya. punya tempat tinggal, punya negara, perkampungan. punya perkampungan gitu makanya. Oke, mungkin Cuman itu tidak yang terlihat dimaksud. aja. Iya, oke. Ini jalannya kita kemana nih Pak? Kita terus arah sini dan kita memasuki rumah. Oke. Ini pintu gerbang ya Pak ya? Ya. Pak, izin pamit dulu ya Pak ya. Kita melakukan penelusuran. Silakan. Nanti kalau misalnya kita perlu lagi, saya panggil Bapak lagi ya Pak ya. Mangga. Ya. Mari Pak. Ovi, bos, sini dekat sini. Dari tadi berusaha untuk berkomunikasi, sebenarnya ada satu sosok perempuan cantik banget. Ada sesuatu yang menarik tapi belum apa ya, ini belum kebuka sih. Ada Jadi di sekitar sini berarti. ada. Ini ada sesuatu di sini bercampur banget sih Fadi. Tapi belum terlihat apa, cuman ada yang energinya cukup keras. Oke. Yuk, sambil jalan ya. Kita jalan sini. Oke, Sam. Di sini ada beberapa bangunan. 1, 2, 3. Dan juga atas. Gue boleh minta tolong, kira-kira lu ngerasa enaknya kita kemana dulu? Ovi, kamu ngeliat apa? cuma kayak sekelebatan gitu aja. Kayak sekelebatan di coba jalan. bisa. Gimana? Ini. Gitu. Apa bayangan hitam putih? Putih sih. Di sini. Yuk. Hati-hati Fadi, kita nggak tahu di belakang itu apa. Oh, ini ada jalan lagi nih, Sam. Hah? Ada jalan lagi nih. Ini kita bisa masuk sini. Bisa, enggak, kita bisa lewat sana tuh. Hah? Bisa lewat sana. Harus lewat muter. Kita muterin gitu yuk, mau nggak? Oke, boleh. Kita sisir aja. Itu apa ya? Mau. Nggak bisa nih, rapat banget. Bisa tapi cuman setelah doang kamera sama lampu kita nggak bisa masuk. Enggak bisa. Ini ada kali kayaknya. Itu Coba cek aja ke sempit. dalam. Nah. Yuk, Ovi, yuk ikut yuk. 1 kamera, 2 kamera. Tariknya malah ke sana ya. Ini gue mau buka pintunya, tiba-tiba ada yang lempar dari atas nih.
Kamu apa yang kamu rasain sekarang? Fit? Pundak ofisi berat Kenapa? gitu. Kamu belum pernah punya pengalaman apa gitu Belum sama pernah. sekali, tapi kamu percaya kan? Percaya sih kalau Percaya, oke. Ya. Kita coba ke belakang sini. Ke arah sana. Sarah manggil gue. Kenapa, Sarah? Ada sosok laki-laki. Kira-kira Kenapa, Sarah? ada sosok laki-laki. Kira-kira lebih tinggi dia sedikit dari aku. Pakai topi apa ya warna coklat? Topi pramuka. Itu nggak topi paskibra. Baret tentara gitu. Tapi Warna coklat. bajunya ini udah robek nih. Hmm. Dia sekarang ada di sini. Ini rumah ini kita bisa masuk ya? Bisa? Ke sana? Boleh, yuk. Di mana? Di sini Bisa juga sama lihat? yang Sarah lihat. Tapi ini kan kalau misalnya orang normal kan selalu naik kan. Iya. Berarti tidak. Lewat aja gitu ya. Ini bekas papan tulis kayaknya. Tunggu. Ada yang aneh nih, Fadi. Kalau dia tentara Indonesia, kenapa dia terbunuh di sini? Tadi narasumber kita kan cerita. Sorry, tadi ceritanya gimana ya? Pak Edi ya? Tadi saya sempat lupa. Sini nggak apa-apa. Tadi Bapak sempat cerita bahwa ada beberapa tentara, itu tentara kita, Pak? Iya. Terus yang dibunuh ini mereka? Yang dibunuh itu tentara dari Nippon dulu. Pak, ya banyak juga tentara-tentara kita yang terbunuh di sini. Ada juga pasti, Karena di karena sini kan masih berperang kan? ajang Pertempuran. Persis di sini kan tempat guanya. Oh. Jadi Itu guanya, dulu ya? Dulu banget ya? Dulu banget. Aku nyium bau ini. Bau darah. Dari atas antara kita ada salah satu tempat yang sekarang dibilangnya perkampungan gaib ya. Makasih Pak untuk penjelasannya. Kita coba mau melakukan pembuktian di sini, Sar. Oh, boleh. Boleh? Ya. Boleh Pak? Makasih ya, Pak, Satu lagi? ya. Tapi mau di tengah di sini? Oke, boleh. Oke, tadi kita coba melakukan penelusuran pemirsa ya. Kita sudah mulai mendapatkan flashback lagi bagaimana situasi tempat ini dulunya berada. Mungkin sedikit terkuak ya. Wisnu boleh standby di situ. Apa yang kamu lihat, entah tentara apa, boleh digambarkan. Apapun itu. Kalau bisa diajak komunikasi, nanti kita ajak ke sini, tapi tolong digambarkan terlebih dahulu. Saya mau nanya sama Ovi. Ovi mau bantu kita untuk melakukan pembuktian. Oke, mau coba. Nanti Sarah akan bantu. Oke, cukup konsentrasi. Selama Ovi nggak takut, akan lebih gampang. Yuk, Sarah boleh dibantu? Gue minta night shot. Kita mulai dari sekarang. kok gelap. Si Fadi. Oke. Geser dikit. Iya. Kita satu tangan, oke. Tahan ya gini ya. Biasanya setiap orang akan merasakan sensasi yang berbeda. Ada tekanan, perbedaan suhu. Itu nanti kalau Ovi rasakan diceritain ya. Bau pipanya kenceng lagi nih. Ini rasanya apa? Kayak ada orang aja di depan. Kamu merasa ada sesuatu? Iya. Padat ya? Padat banget. Jujur? Iya, Sumpah? sumpah demi Allah. Kamu merasa ada... Ada ya kayak ada. Kamu lihat ya? Sini nggak ada apa-apa ya? Nggak ada apa-apa. Oke. Nggak apa-apa, jangan takut. Masih padat rasanya? Iya, masih Tekanannya masih ada? masih ada. Panas, dingin, Panas. panas.
ada yang neken atau? Jadi kayak kita pegang ke badan aja gitu. Rasanya kayak Padat pegang ke gitu. badan. Padat gitu, ada iya kayak ada orang aja di situ. Mungkin kita masih belum bisa dapatkan sesuatu di sini, tapi di sini Ovi sudah membuktikan ke kita bahwa memang ada sosok itu dan tadi terasa sekali ya seperti benda padat. Ya Ovi tadi juga, makanya tadi saya bilang Ovi jangan bohong. Berarti benar ya apa adanya. Itu Sarah bukan? Dipo mundur dikit. Ovi sini dekat sini. Oh itu yang tadi. Kamu siapa? Siapa? Ini Sarah lagi mencoba komunikasi, cuma nggak tahu soal. Apa tadi? Nggak tahu, gue nggak tahu. Lo pokoknya tadi lo nyamperin Wisnu, terus lo ngasih tahu bahwa sosok ini itu, gue pikir yang masuk dan komunikasi sama lo, ternyata sosok ini adalah sosok yang ada di sini. Sosok Mungkin yang sosok kita- yang Iya, Ovi pegang. pegang juga ya. Sosok yang ditakuti oleh yang masuk ke Mbak. Jadi dia atau mereka ini person in charge yang di daerah sini. Ini yang masuk. Dulu ya. Dulu. Oke. Mau lihat? Boleh, boleh gue minta cahaya dulu yuk? Ini Lovat. Gue dapetnya begini sosoknya. Memang tentara Jepang, tapi dia pangkatnya tinggi, nggak tahu ada pangkatnya di Iya. shoulder, dan apa ya? Dia tuh Yang berkuasa. yang berkuasa Oh, berkuasa, oke. dan sadis sih. Oke, sorry. Kalau misalnya tadi sosok yang dirasakan sama Ovi ini sosok yang ini atau Bukan. anak buah mereka aja? Bukan yang orang kita. Orang kita. Kan lihat di sini. Mayatnya ini kurun waktu yang berbeda kan. Yang orang yang tadi pertama berusaha berbicara dengan kita itu sebelum dia belum ini. Yang ini beberapa tahun setelah dia meninggal, jadi berbeda Jam, era, berbeda era. Oke. Kalau ngomong ini jahat ini, jahat. Si sosok ini. Banyak ada cewek-cewek juga ya, aku melihatnya. Ada cewek-cewek yang Diperlakukan diikat. tidak senonoh, Ya, diikat. disiksa. 1, 2, 3, satu perempuan warna rambutnya kok diikat di kaki, bukan diikat di kaki. Mereka yang jelas sih bertiga, cuman yang satu orang Belanda ini perempuan. Diikat juga. Diikat. Dia yang paling gubak belum. Ini kita ada lokasi di mana lagi ya? Mana? Kita mau masuk situ. Oke, kita coba ke situ dulu yuk. Masuk dulu yuk ya. Ini masih nggak jelas nih, masih abu-abu. Yang kita cari nyampe sekarang nggak munculin dirinya, malah sosok ini nih. Ki, gini Ki, ini kita kan awalnya mau nyari si sosok hitam besar itu kan, tapi justru di sini kita mendapatkan sosok si tentara ini nih. Nah, kalau misalnya kita mencari lebih dalam lagi sosok ini panjang nih. Ada yang cewek nih, ada yang sisaannya. Ada Kita sisa cewek, ada tentara kita yang dibantai, ya. Terus jadi complicated ceritanya dan panjang. kalau kalau mau nyeritain dia ya pokoknya dia ya sosok yang korbannya baik banget. Ya lah, apalagi dia pemimpin, dia memberikan keputusan. Tapi ada sesuatu yang off dari dia. Jadi dia mempergunakan kekuasaan dan pangkatnya dia itu untuk kepuasan pribadinya. Iya, jadi ada sesuatu yang dia nikmatin kalau ngelihat orang kesakitan. Emang sakit. Jadi dia menggunakan itu rank pangkatnya dia,
kepuasaannya dia untuk pleasure-nya dia. Tapi kalau jadi fokus ke dia doang, nggak asik sih menurut gue. Cuman yang sosok hitam udah hadir. Di sebelah mana? Di luar, di dekat jembatan. Kita mau balik lagi ke jembatan. Ini sosok hitam besar itu ada di dekat jembatan katanya. Iya. Tapi dia story-nya Kita nggak tahu. Kan kita belum ya dia bersinggungan. lebih levelnya beda ya sama ini. Kalau ini kan emang dulunya dia manusia. Iya, kalau yang ini penjaga. Penjaga ya. Iya, penjaga antar wilayah. Oh, gue malas banget. Soalnya banyak yang mau coba pengen curhat gitu loh. Ini tapi sosoknya yang dari tadi yang gua. Si wah. Kepala gue berat banget, panas kuping gue. Wah. Ini sosok yang tadi kan banyak tentara-tentara yang aku bilang itu loh. Nah mereka tuh mau mencoba ngomong tapi milihnya ya laki-laki. Bekas pabrik. Lanjut. Ditinggal. Kamu disiksa. Kamu disiksa. Coba merasakan. Merasakan. Saya. Sakit. Semua, seluruh badan. Coba Wisnu. Itu kamu. Kenapa kamu dalam posisi terikat? Sakit. Setelah itu udah mereka siksa saya.
Kamu mati kehabisan darah. Ovi ingat? Tadi kamu habis ngapain? Nggak ingat. Kenapa mata kamu nangis? Ini basah mata kamu. Iya, kenapa? Kayak Diikat. kayak kayak apa tadi sih? Badannya sakit semua. Rasa cuma dinikmatin tubuhnya sakit banget kayak gitu udah kayak siksa Iya, waktu pas kita liatin sosok ini juga tadi mengiyakan ya, bahwa sosok ini adalah yang sosok berkomunikasi dengan Ovi tadi. Ini disiksa sih Pak. Agak yang orang tadi memang dia menyalahgunakan pangkat dan Kekuasaan dia. kekuasaannya dia untuk itu kasih kepuasan pribadinya yang sakit ya, menculik orang yang dia jadi kriminal sebenarnya. Iya. Dan perempuan ini kalau udah selesai dilecehkan, ini ditarik ini talinya. Oke. Jadi dia berdiri. Terakhir waktu dia sekarat, karena dia sudah tidak tahan kan ketarik karena dia berdiri. Ininya lepas ininya Engsel. sampai ketarikan, kepisah. Dia lagi mengandung. Apalagi Sa, yang dikomunikasikan? Apalagi yang dikomunikasikan? Dia baru nikah. Terus? Aduh. Ya dia orang yang diculik. Lagi seneng-senengnya karena baru tahu kalau dia mengandung. Diperkosa. Sama banyak. Dia lagi hamil, Pak. Aduh. Kita nggak tahu suaminya apa. Kita nggak bisa bantuin suami kamu di mana. Bisa bantu pulangin dia ke suaminya. Udah dong. Kalau ketemu suaminya, tolong sampaikan. Dia sih tahu. Udah. Oke, pemirsa Misteri, kita dapat satu sosok lagi. Sosok ini adalah sosok yang menjadi korban dari kekejaman tentara Nippon. Memang sangat sadis ya. Ternyata ketika kita tahu ceritanya. Nggak dapet namanya, tapi dia nungguin dia udah lama banget. Dia nungguin dia udah lama banget sampai akhirnya dapet. Bisa punya. Udah, aku minta tujuh dong. Udah, stop. Bisa kita telusuri nggak kira-kira arwahnya di mana atau jasadnya di mana atau sekitar sini kah atau bagaimana?
Hah? Apa nih? Di mana? Jauh. Hah? Di Ai. Oke, deket banget. Di air. Mau ke sana? Oke. Udah yuk. Jadi kita karena memang nggak bisa turun ke bawah, minimal kita udah tahu nih bagaimana di mana jasadnya berada. Oh, ada yang lempar dari atas nih. Dia bilang dia di situ. Dibuang. Jasadnya Ada dibuang tumpukan bersama dengan tumpukan yang lain, nggak tahu. manusia-manusia lain. Dan dia dibiarkan bergantung posisinya gini lama sampai agak busuk. Dia nggak ninggalin badannya, dia tidak meninggalkan badannya sampai dia nungguin terus katanya, walaupun dia sudah tidak ada di dalam badannya, tapi dia nungguin. Soalnya didiemin. Nah, banyak tikus juga. Iya, pasti dimakan bangkainya. Udah ditumpuk dibuang di sana. Oke, ini lokasinya semakin jelas, ditumpuk dibuang di sana. Minta tolong untuk dibebaskan. Nanti kita berdoa Kita doa ya, kita di doa. jalanan bisa ya? Di jembatan, Bisa. Bisa? bisa ya? Bisa ya? Bisa ya? Oke, sekalian kita coba penelusuran lagi kembali ke jembatan. Nah, tadi gue denger suaranya itu, kayak ada suara pecahan kaca itu, gue tadi nyarinya ke sini nih. Nah, tadi ada beberapa warga, atau satu atau dua orang lagi, mungkin karena tahu kita lagi syuting di dalam, jadi mereka kayak apa yang tahu. Terus gue sempet nanya, tadi mecahin kaca ya? Enggak mas, saya dengarnya malah di sini. Nah, tadi dia nunjuk ke sini nih, pakai senter gue nih. Tapi nggak ada kaca. Arah jembatan iya, tapi pas gue cek sini sama si Cengkong, terus ada batu nih keluar dari sini. Kelutuk ke sini. Tapi ada fisiknya. Ada fisiknya, karena awalnya waktu pas itu gue ngeliat ngegelinding. Cuma nggak tahu tadi kamera cepet apa enggak, karena gue juga buru-buru nyari, oh itu gitu kan. Iya, batunya kan. Terus gue jalan lagi ke arah gerbang lagi kan. Dari arah gerbang ada yang lempar batu lagi. Nah, habis itu gue baru masuk. Ternyata pas gue masuk, Ovi lagi komunikasi ya. Ada sesuatu di arah sana ya. Harus ini? Persis gue dari ngeliatin situ. Oh, lu juga ngeliatin situ loh. Apa no yang menarik lo? Kayak sosok Masih yang siluet. dibilang jubah. Jubah hitam. Iya, San. Iya, di sana sosoknya. Dari pertama banget gue kesini datang tuh ngeliatnya kesana terus. Silakan. Boleh tolong dibantu? Boleh nggak? Boleh nggak tahu nih, boleh nggak di gue ilustrasikan? Boleh, silakan. Coba ya, oke. Sekarang Wisnu lagi coba menggambarkan sosok yang memang kita sedang cari. Ini sosok bayangan hitam, berjubah hitam, tinggi, besar. Bisa diajak komunikasi, San? Enggak? Ini lagi mencoba sih. Lagi mencoba. Bisa nggak berkomunikasi dengan Ovi? Bisa. Fadi inget nggak ada sosok perempuan yang bawa keranjang? Iya. Seperti istana pertahanannya itu kan melalui banyak lapisan. Ada penjaga yang ada yang di depan, ada Iya. penjaganya lagi, gitu Iya. jalan lagi. Nah itu tuh ngelewatin kayak ada pos lagi gitu. Nah si yang sosok perempuan bawa ini itu wujud aslinya nggak seperti itu. Dia seperti
seperti menyamar. Jadi supaya orang tidak tahu dia tuh siapa. Oke, boleh. Ovi sebelah sini tengah. Iya, tengah deh. Oke, boleh duduk deh. Gue takut jatuh. Mau duduk aja. Ya Duduk, ngapa duduk sila aja, Ovi? Duduk sila, konsentrasi. Wisnu, ketika ada sosok yang memang masuk ke dalam duduk tubuh sila. Ovi, gue minta lu gambarin lagi. Ya. Oke, pemirsa, kita akan coba melakukan pembuktian sekali lagi. Karena kita masih penasaran sekali untuk sosok yang kita cari ini, tapi memang karena layernya berbeda, jadi kita akan melakukan komunikasi dengan sosok yang tadi Sarah katakan, ini adalah sosok wanita. Mudah-mudahan ini bisa mau berkomunikasi dengan kita melalui Ovi. Oke, kita mulai pembuktian dari sekarang. Ovi, jangan takut. Oke. Ini bukan sosok yang berbahaya. Enggak, ini sosok baik banget. Ini sosok baik banget. Oke. Sosok baik banget. Beliau adalah seorang apa ya? Bisa dibilang bukan, kalau satria kan buat laki-laki ya. Tapi ini perempuan, dia ilmunya tinggi dalam artian dia kayak satria. Iya, kesatria, tapi wanita. Tapi wanita. Apa? Lurusin aja nggak apa-apa. Masih sama kita. Kamu siapa? Oke. Nggak bisa ngomong. Nggak bisa berbicara. Oke. Nggak bisa ngomong. Kamu yang di mana sih? Kamu yang di sini atau di sana? Tempat kamu di mana? Di sini tempat kamu. Dibuang di sini ya? Ini di bawah lagi. Bukan sosok yang kita. Bukan. Kamu di bawah. Gimana? Bukan sosok yang kita mau nih. Nggak bisa diajak ngomong juga kan, dia nggak bisa bicara. Oke, boleh minta kamera normal dulu. Kita mau mencoba berkomunikasi dengan satu sosok wanita yang digambarkan oleh penglihatan Sarah adalah sosok wanita yang cantik. Dia seorang warrior. Tadi kita ingin berkomunikasi dengan melalui Ovi, tapi justru yang masuk ke sini adalah salah satu jasad yang dibuang di bawah. Iya. Kembali lagi ke era yang itu ya. Oke, kembali lagi ke era itu. Dan di sini gue ngerasa stuck banget dan gue bingung. Iya. Harus diapain lagi kita untuk dapetin misteri yang harus kita pecahkan. Sosok hitam nggak mungkin. Ya. Karena ternyata Iya, ketika sudah dicek, layernya itu terlalu tinggi untuk Iya. kita bisa berkomunikasi dengan beliau. Boleh dikasih tahu dulu, Wisnu, gambarnya seperti apa sosok? Apa lo? Apa sih? Hah? Kenapa lo? Del? Kenapa, Del, Del? kenapa? Hah? Siapa yang? Hah? Siapa yang jorokin? Del. Enggak, kakinya nggak berdarah kan? Enggak. Dia tiba-tiba ketawa aja kan? Fidel? Gitu deh, kenceng banget. Fidel. Awas, boy. Iya, Bisa bicara nggak? Dia kaku banget ya. Gimana? Bisa bicara nggak? Fidel. Fidel.
Permisi. Permisi. Fidel. Masuk. Hei, kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Kamu siapa? Pegangin ya, pegangin. Oke, jangan gerak-gerak. Kenapa tidak? Kamu ada di tubuh teman saya. Kamu siapa? Kenapa? Kamu ada di tubuh teman saya. Ngerti? Suka saya. Bapak nggak suka kamu? Hah? Ini daerah kekuasaan saya. Fidel. Oke. Boleh. Hah? Ini siapa? Bisa bicara? Kamu siapa? Saya biasa di kali sini. Memang kenapa? Oh, kamu biasa di kali sini. Boleh nanya sesuatu nggak sebentar? Hei, dulu benar ya banyak mayat yang ditaruh di sini ya? Kamu tahu? Hah? Pesta saya, itu pesta saya. Pesta apa maksudnya? Itu makanan saya. Stop, mau digambar? Boleh digambar? Maksudnya boleh digambar? Ini boleh digambar. Kita satu orang buat pegang ini. Satu orang minta pegang. Ya. Wisnu tolong gambar dari sana. No. Kamu udah berapa lama di sini? Hah? Sudah berapa lama? Bicara aja. Hah? Bicara aja. Udah berapa lama di sini? 60 tahun di sini. Udah berapa lama di sini? 60 tahun di sini. Penduduk ini. Hah? Kayak Yuk, kita ke jalanan. kita jalan deh, dah ke sana ya. Yuk, bisa bangun ya? Boleh dibantu istri? Yuk. Ayo. Cepet-cepet ke ini, ke arah jalan. Boleh. Kenapa? Iya. Nggak, tadi kenapa ada yang naik dari sungai? Pasukannya dia apa? Iya, ada beberapa yang Mirip sama ini. Oke, Fidel tadi lu nggak sadar ya, lu jatuh. Hah? Lu disuruh ngeliat ke situ terus. Terus habis itu? Lu nyangkal. Terus tiba-tiba ada yang dorongin lu. Dijorokin. Sakit nggak? Nah, nanti diobatin. Itu luka fisik karena dia jatuh kena aspal. Oke. Habis itu lu sadar nggak lu lari ke sana? Hah? Cuma tahu jatuh di situ Kau doang. mau lari ke sungai tuh? Lu tadi mau lari ke sungai. Mau ke bawah? Lu nanti lu lihat deh tayangannya kayak gimana nih. Ya? Oke. Pemirsa, kita lagi mencoba menguak misteri yang ada di sini. Tapi sebenarnya gue tadi udah stuck banget sih ya. Cuman tadi ada satu sosok yang memang bisa saya katakan ini sangat mengganggu tim kita sekali ya. Karena memang sosok yang tidak kita harapkan. Iya. Dan tadi sosok ini mengaku bahwa sosok ini adalah sosok yang menjaga tempat ini. Penguasa. Dibilang Yang penguasa. yang menguasai. Dan lu mau tahu sosok apa yang tadi coba tarik lu? Ini sosoknya.
Tadi gue Iya. sebenarnya mau menguak misteri yang kejadian di zamannya Jepang, Itu, iya. zaman Nippon. Cuman dia tidak menjawab, dia cuma bilang bahwa makanan itu adalah pesta saya. Iya. Iya. Itu orang melakukan hal negatif kan. Iya. Maksudnya di sini itu pernah terjadi sesuatu yang orang disiksa, orang dibunuh, mayat-mayat dibiarkan membusuk. Nah itu otomatis dia. itu kan energi yang tidak Iya. yang sangat tidak bagus, dan ini makanan buat Oke, mana? Cuci muka dulu. Ya. Tolong di. oh ya di Ya. Gue nggak tahu harus nyimpulin apa di episode kali ini, karena jujur ini karena absurd banget. Gue mau minta maaf banget buat pemirsa Google Mystery. Sosok yang mau kita cari dari awal ternyata ini adalah sosok penjaga yang which is sosok ini adalah sosok yang sebenarnya energinya positif dan baik. Ini sosoknya boleh dikasih lihat lagi, Wis. Dan sebenarnya nggak ada yang salah dengan sosok ini, ya. ya kan? Ya. Jadi menurut kita kayaknya case close untuk sosok ini. Tapi justru di sini kita mendapatkan suatu cerita, suatu sejarah yang harus kita tahu, ya kan? Ya. Memang cuma hanya sebagian kecil yang mungkin bagi pemirsa pecinta sejarah ini sejarah yang tidak begitu penting, tapi ini nyata terjadi apa adanya karena kita bersinggungan langsung dengan sosok-sosok yang mereka ini di zamannya ini hidup dan merasakan bagaimana kepedihan, kesakitan, ya kan, penderitaan yang diakibatkan oleh penjajah pada saat itu. Ini kita diingetin lagi kita nggak boleh lupa bersyukur. Ya. Karena kita sekarang udah dikasih masa yang enak. Merdeka. Jadi bagaimana caranya untuk kita tetap bisa menjaga itu? Banyak orang-orang di luar sana mungkin zaman dulu yang harus melalui masa yang kayak gini gitu loh, kali nggak aman. Ya zaman perang gimana sih gitu. Jadi jangan merasa kita yang paling susah sedunia gitu, karena pasti banyak orang di luar sana yang pasti jauh lebih menderita dari kita. Oke, intinya yang penting bukan itu saja sih yang kita pengen hadirkan ke atau disampaikan ke bintang tamu ataupun pemirsa, tapi nilai-nilai yang kita dapat dari sebuah misteri yang ada di tempat-tempat yang kita dapat. Iya. Terima kasih sekali lagi Ovi. Terima kasih banyak. Oke pemirsa, mungkin kita tutup episode kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan acara Bogor Misteri. Saya Fadi Iskandar. Saya Sarah Wijayanto. Saya Wisnu Hardana. Saya bisa Bianti. Selamat malam.